Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Armansyah dan kita akan melanjutkan materi algoritma dan pembahasan pada sesi terdahulu, di mana pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar algoritma, flowchart dan pseudocode ya. Kali ini kita akan membahas tentang masih di algoritma dan pemrograman 1, tapi pengantar pemrograman bahasa C. Akan disampaikan di sini adalah terkait dengan kurikulum 2013 Informatika KD 3.8.2 hingga 3.8.3 dan juga KD 4.8.1. Buku yang digunakan itu adalah sama seperti yang sebelumnya ya, buku terbitan dari Grasindo, karya tulisan Wildan Aprizal Arifin dan Fernaldi Akbar Fauzan ya. Ini adalah penampakan cover bukunya. Nah, di dalam buku ini kita diarahkan untuk menggunakan dev C++, simbol dari aplikasi dev tersebut yang digunakan di buku. Baik, kita akan langsung saja. Bahasa C itu adalah sebuah bahasa pemrograman klasik ya, yang sampai hari digunakan oleh berbagai developer profesional. Struktur dasar program bahasa C. Jadi di sini ada struktur dasar program bahasa C seperti terlihat di sana. Ada include ya, di mana kemudian ada stdioh. Ini untuk kegunaannya memanggil library. Kemudian ada int main. Int main itu integer main ya. Kemudian biasa, kemudian kurung awal. Di bawah itu adalah deklarasi atau kode atau program. Nah, yang paling penting di sini struktur dasar dari program bahasa C adalah include ya. Kalau misalnya ini mau kita biar jelas. Maka ini adalah struktur bahasa C-nya ya. Ini dan di sini. Nah, ini biar dia tidak salah. Nah, sementara yang ini bukan, tidak termasuk program ya. Nah, ini adalah komentar saja. Nah, yang saya berikan warna merah ini yang memang bagian daripada program inti ya. Yang warna atau di sini masih ada tersisa warna hitam itu adalah komentar, untuk membuatkan komentar. Jadi ada include ya, dimana include-nya bisa stdio, ada int main, ada return 0, terus ada ciri khasnya menggunakan tanda titik koma atau semikolon. Baik, apa itu include? Jadi kita lihat tadi di sini ada include ya. Include itu pada program bahasa C untuk mengimpor fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang contohnya. Nah, contohnya di sini adalah stdioh. Sebenarnya ada banyak lagi yang lainnya ya. Di sini kita mengambil di sini stdioh. Std itu adalah standar, itu adalah input output, standar input output yang memiliki extension file H ya. Itu library-nya bahasa C. Oke. Kemudian di salah satu contoh yang kita pakai dari library stdioh ini adalah printf. Printf ini untuk apa? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi misalnya ini adalah dua komponen yang sering dipakai lainnya dari bahasa C, scanf, printf ya, adalah string h, stdlib, time ya. Kemudian fungsi main adalah
fungsi utama program namanya saja main, inti ya, utama. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program C tadi dijalankan. Karena itu kita harus menuliskan logika program di dalam fungsi ini. Pada contoh yang sebelumnya ya, kita membuat fungsi main dengan deklarasi int main ya, dalam tanda ada tanda kurung, kemudian kurung kurawal, return 0 dan tutup lagi. Kalau ada buka, di sini kita membuka dengan sebuah tanda kurung, maka di sini harus ditutup juga dengan tanda kurung. Ya. Nah, main ini yang kita bahas adalah kali dijalankan oleh program. Maksud dari int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Ya. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0, nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Baik, mungkin masih agak sedikit bingung, tapi oke. Yang perlu dipahami di dalam bahasa C saat ini, yang paling perlu dipahami adalah bahwa ini adalah struktur dasar dari program. Ya. Ini merupakan struktur dasar dari bahasa C, ya, bahasa C, ya. Nah, include, int main, return 0 dan tutup, kurung kurawal tutup. Dimana di sini akan menjadi pasangan dari yang ini, ya. Baik. Di sini sudah ada penjelasan bahwa deklarasi konstanta fungsi itu akan ada di dalam int main. Kemudian tanda 2 seperti ini ya, itu merupakan komentar. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh yang sebelumnya, ini ada semua memanggil library. Ya ini bisa saja kalau kita nggak mau tulis ya nggak apa-apa, itu kita buang, boleh, sangat boleh. Ya. Itu hanya sekedar contoh bahwa ini adalah komentar. Ya, begitu juga ini. Nah, kembali lagi kita. Di sini contoh lain adalah bisa kita menggunakan void main. Jadi kalau awal tadi kita berkenalan dengan int main, ya. Nah sekarang kita juga bisa berubah dengan void. Ya. Void itu artinya tidak ada, kosong. Maka kita tidak perlu menuliskan kata kunci return di akhir fungsi. Jadi kalau misalnya kita ada void main, nggak usah menggunakan return 0. Ya. Lihat, ini strukturnya int main. Kalau dia mengenal void, dia nggak perlu. Ya. Nah, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa di dalam buku informatika karya Will dan Aprizal ini dan temannya ini memperkenalkan kepada kita menggunakan aplikasi DevC, maka kita pun akan menggunakan DevC. Nah, ini adalah penampakan dari aplikasi DevC++ versi 5.11. Tangkapan layar saja, di mana dengan editor ini kita bisa menuliskan coding program bahasa C. Bagi yang belum melakukan belum mengunduhnya atau belum mendownloadnya, silahkan di-download, dicari saja DevC++ di mesin pencari seperti Google, Yahoo, atau Bing. Oke, sekarang kita contohnya di sini menggunakan aplikasi DevC++ akan membuat sebuah coding sederhana, di mana coding ini menampilkan Hello SMAN Sumatera Selatan. Sebenarnya ini hanya sebuah teks biasa saja. Ya, kalau kita belajar bahasa pemrograman akan dihadirkan dengan Hello World. Tapi di sini kita akan menampilkan Hello SMAN Sumatera Selatan. Ya. Nah, int main itu tadi seperti yang sudah dijelaskan adalah struktur dasar dari bahasa C. Di atas kiri ada include, stdioh, kemudian mulai masuk int main ya. Kemudian ada kurung, kemudian diawali dibuka juga dengan kurung kurawal. Printf Hello SMAN Sumatera Selatan. Printf Hello Sumatera Selatan artinya kita akan menampilkan tulisan Hello SMAN Sumatera Selatan atau words ya ke layar. Kemudian kita kembalikan lagi nilainya dengan return 0. Jangan lupa ada tanda titik koma. Baik, dari apa yang bisa kita lihat saat ini, coding sederhana ini sudah menepati apa yang tadi kita contohkan dari struktur dasar. Ada include, ada int main, ada return 0, dan ada tanda kurung kurawal tutup.
Hanya saja ada sedikit yang berbeda. Kalau di sini saya ambil contoh menggunakan kurung siku pada include stdioh. Kalau di sini itu menggunakan tanda petik 2. Nah, jadi di dalam bahasa C itu boleh digunakan, ya. Jadi apakah kita akan menggunakan kurung siku atau menggunakan tanda petik 2 di dalam penulisan library-nya? Boleh. Yang jelas tidak boleh kedua-duanya, tidak boleh udah kurung siku ditambah tanda petik 2. Pilih aja salah satu mau yang mana, ya. Oke. Di contoh di sini saya menggunakan tanda petik 2, pada struktur contoh yang awal menggunakan kurung siku. Semuanya bisa jalan dengan baik insyaallah, ya. Statement adalah perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Contoh itu ada statement printf hello Sumatera Selatan, or di other condition itu adalah hello world, ya. Artinya kita menyuruh komputer untuk mencetak teks hello Sumatera Selatan ke konsol atau ke layar. Setiap statement, setiap instruksi, setiap sintaksis di dalam bahasa pemrograman C wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Sekali lagi titik koma, ya. Jadi kalau kita pernah belajar bahasa Java, itu mirip-mirip dengan Java, harus ada titik koma, ya. Kalau tidak ya akan error. Oke, di sini ada sedikit typo, bukan wajib tapi oke. Kalau sudah file tadi seperti terlihat, ya. Di sini di bagian atas bar ada untitled one, ya. Jadi contoh kalau misalnya kita bikin coding, ya, di atas sekali itu untitled one, artinya belum kita simpan coding tersebut, masih tidak ada namanya. Maka kita simpan dulu, klik tentukan foldernya di mana, simpan sebagai C. Karena nanti biasanya di sini selain C ada CPP, C++, ya. Nah, tentukan sebagai C karena dia berbeda. Next, setelah itu kita bisa tekan F11 pada keyboard. Jadi di keyboard itu ada F11, tombol F11 ini, ya. Atau juga bisa mengklik tombol yang seperti ini pada editor dev, compile plusnya, compile and run, dan kemudian hasilnya akan kurang lebih akan seperti yang ada di layar ini. Hello Sumatera Selatan. Nah, akan muncul sebuah kotak hitam, ya, kecil, atau command prompt atau DOS box namanya, coding kita dari coding kita tersebut. Oke. Nah, ini ingat, deklarasi tidak boleh ada spasi, ya. Deklarasi tidak boleh ada spasi. Misal nama lengkap tidak boleh dipisah, itu ada nama lengkap atau pakai menggunakan underscore, ya. Oke. Contoh di sini include stdioh, ada int main, kita tetap menggunakan Sumatera Selatan. Ada printf, ya, /n, printf you are learning algoritma dan pemrograman region 0. Artinya apa? Dia akan menampilkan seperti ini. Hello Sumatera Selatan, itu di bagian baris yang atas atau baris pertama. Kemudian ada baris kedua, you are learning algoritma dan pemrograman. Nah, cara membuat baris kedua kita harus menggunakan ini, ya, garis miring yang seperti ini. Kemudian ada tanda N, ya. Artinya nah, kalau yang baris kedua yang coding nomor 4 ini tidak kita buat, gimana? Ya dia Hello Sumatera Selatan, you are learning algoritma dan pemrograman, itu jadi satu, ya, tidak berjarak. Sekarang ini adalah buatlah program hingga menghasilkan output atau tampilan seperti berikut. Jadi ada, hi, nice to meet you, I am student of Sumatera Selatan, my name is bla 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 bla, I am learning informatika right now. Diperhatikan adalah jarak antar kalimat di sini. Ini sengaja saya gunakan spasi, baris, ya. Jadi hi, nice to meet you adalah dipisahkan oleh dua baris. Kemudian I am student of Sumatera Selatan dipisahkan oleh satu baris lagi ke bawahnya. My name is siapa? Misalnya Sidul gitu, ya, atau misalnya Arman, atau misalnya Mita dan sebagainya. Kemudian dipisahkan lagi di bawahnya I am informatika. Jadi antar tulisan, antar kalimat dipisahkan oleh baris. Bagaimana? Silahkan berlatih dengan menerapkan
contoh printf yang ini ya. Nah, di dalam penulisan komentar adalah bagian yang tidak akan oleh komputer. Komentar biasanya digunakan untuk membuat keterangan pada kode program. Contoh komentar ini adalah include, tadi include stdiuh, int math, ada kurung perawal, di bawahnya ada garis 2 ya, garis miring 2 kali. Ini adalah komentar untuk satu baris. Nah, untuk terbagi atas 2 macam. Ada menggunakan garis miring 2 ya. Seperti yang ini ya, seperti dilihat di sini. Ini kalau kita hanya ingin membuat dalam satu baris. Tapi bisa juga kalau kita ingin membuat dalam baris-baris yang panjang seperti yang di bawahnya. Ini adalah komentar yang lebih dari satu baris gitu. Yang menggunakan apa ya? Kita buat ya backslash, kemudian kita buat apa? Kita kasih tanda asterik atau bintang. Kemudian ditutup lagi dengan seperti ini ya, kayak region 0. Nah, ini kembali lagi kepada contoh yang pernah di awal sekali tadi saya berikan ya. Oke, kita masuk berikutnya case sensitif. Bahasa C bersifat case sensitif. Membedakan antara huruf besar dan huruf kecil di dalam penulisan kode. Jadi sama seperti dalam bahasa Java, di bahasa Java juga sama. Ada perbedaan. Ketika kita misalnya menulis Armansyah dengan menggunakan A besar, dengan Armansyah dengan menggunakan A kecil, itu berbeda. Atau menuliskan nama N besar, nama N kecil, itu berbeda. Jadi bahasa C ini mirip-mirip dengan bahasa Java. Dia case sensitif, beda. A besar dan A kecil itu berbeda ya. Hati-hati di dalam proses penulisan variabel string atau huruf. Nah, selain bersifat sensitif, di dalam bahasa C juga ada tipe data. Tipe data yang ada itu ada yang disebut dengan chart, karakter, int tadi integer, float, double, void, dan string. Ini masing-masing ada keterangan, bisa dilihat. Yang paling umum kita akan bahas hanya 4 saja, yaitu char, int, float, dan double ya. Karakter, integer, float. Jadi ukurannya ada 1 byte, 2 byte, 4 byte, and 8 byte. Panjangnya sekian. Ini contohnya kalau karakter itu baik itu angka ya, semuanya itu adalah karakter. Integer contohnya 32, 1, 4, float itu seperti ini 4,3, 2,2, 6,0 dan seperti apa? Bedanya seperti apa nanti kita akan bahas di dalam pemrograman ya. Lanjut ya. Oke. Next. Kita akan bicara tentang kita catatan dulu. Ada catatan tulisan koma untuk tipe data nilai pecahan, float dan double menggunakan tanda titik mengikuti format internasional. Ya, betul. Saya buat 4,3, 2,2, 6,0, 4,2, 4,22 dan 3,2. Ini saya tidak menggunakan koma, tapi menggunakan tanda titik. Aturan format internasional memang seperti itu. Jadi kita menggunakan tanda titik, bukan menggunakan tanda koma. Oke, jika Anda menulis seperti ini 2,5 maka akan salah. Penulisan yang benar adalah 2.5. Ingat kan, tulis pecahan tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Lalu untuk penulisan tipe data string atau harus diapit dengan tanda petik. Contohnya tadi seperti. Nah, ini hello Pak Arman. Hello Pak Arman. Hello Pak Arman ini kan tanda petik. Apit dengan tanda petik. Nah, itu string ya. Oke. Ya. Baik. Next. Operator aritmatika pada bahasa C. Nama operator jadi di dalam bahasa C ini untuk proses aritmatikanya atau matematikanya itu standar, ada jumlah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi ya. Simbolnya ya umum, plus, minus ya, asterisk atau times ya, kemudian ada div ya, ada percent ya, persentase ya. Contohnya ya 5 plus 2 hasilnya 7, 25 kurang 14 hasilnya 11, 4 kali 8 hasilnya 32, 8 dibagi 3 hasil 2, hasil ada
hasil 2,33 ya, realnya seperti ini. Kalau dia bilangan bulat dalam bentuk integer dia dibulatkan jadi 2, tapi dia kalau dia real bilangannya atau float maka dia menjadi pecahan lagi 23, 33 ya, tidak dibulatkan. Untuk sisa baginya ya 9 bagi 2 ya hasilnya 2 sisa 1 ya. Next, operator perbandingan bilangan bulat ya, sama seperti kaidah agak standar, ada yang namanya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Hanya simbolnya ada sedikit perbedaan, di mana untuk untuk sama dengan menggunakan sama dengan 2 ya, seperti ini ya. Jadi 8 sama dengan 8. Kemudian tidak sama dengan menggunakan tanda seru plus sama dengan. Jadi tanda seru sama dengan 9 tidak sama dengan 9, contoh ini. Nah, ya. Kemudian lebih besar sama dengan, sama standar. Jadi yang berbeda hanya di sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi kalau ada penulisan Arman tidak sama dengan Arman, maka menggunakan tanda seru sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Oke, next. Operator perbandingan bilangan desimal ya, sama ya. Kalau tadi kan ini sekarang bulat, sekarang bilangan desimal. Ada lebih besar, tidak sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan. Kita melangkah berikutnya. Operator ya, karakter ya, sama. Kalau tadi kan menggunakan angka, maka sekarang menggunakan karakter. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan A dari Z, lebih besar dari Z, B lebih kecil dari A sama dengan A, Z besar tidak sama dengan Z kecil, A kecil tidak lebih besar dari A besar, pangkat dan seterusnya ya, sama karakter. Format variabel, nah ini yang mungkin juga agak penting ya. Format variabel di dalam bahasa C itu hanya ada integer, unsigned integer, long unsigned integer, float, double, karakter, dan karakter string ya. Integer menggunakan format %d ya, desimal ya. Kemudian unsigned itu ada %u ya. Long integer menggunakan LD ya, long unsigned itu menggunakan LU, float menggunakan F, double menggunakan F. Yang paling sering kita biasa gunakan itu adalah untuk integer, untuk karakter, untuk ini. Walaupun di dalam banyak kasus yang berbeda, mungkin kita akan bertemu dengan ini ya, atau menggunakan ini formatnya ya. Ya, bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dipahami saja ya. Setiap tipe data itu memiliki format yang berbeda. Ini untuk apa sih? Ya masih bingung kalau melihat sekarang. Nanti kita akan sampai kepada contoh secara langsung. Oke. Ini yang paling sering kita gunakan saat ini. %d untuk menampilkan bilangan bulat, %f untuk menampilkan bilangan pecahan, float, %c untuk sebuah karakter, dan %s untuk sebuah string. Oke, bisa dipahami dulu 4 format ini dulu ya di awal. Kemudian di dalam bahasa C ada juga disebut dengan operator logika, di mana di sini digunakan untuk membuat operasi logika, di mana ada yang disebut dengan logika AND, logika OR, dan negasi atau NOT, serta logika XOR. Ini simbolnya logika AND menggunakan ampersand 2, logika OR ya 2 garis vertikal, negasi atau not atau kebalikan ya, itu menggunakan tanda seru sama seperti yang tadi. Kalau kita lihat di sini ada simbol tidak sama dengan ya, dengan terus sama dengan, artinya dia negasi, penolakan, kebalikan dari sama dengan atau tidak sama dengan ya. Nah, kemudian XOR adalah seperti tanda pangkat kita kalau di dalam komputer proses matematika. Oke, di sini ada, lanjut kita ke dalam table comparison ya. Di mana di situ ada logika true and false, di mana ada x dan y ya. Kalau kita lihat di sini ada x dan y masing-masing memiliki nilai true, true, false, false. Y juga true, false, true, false. Jika x-nya bernilai true dan y bernilai true, maka x and y itu juga akan true. X or y bernilai true juga. X or dia akan bernilai false. Kalau melihat seperti ini pusing, mau diapalin? Waduh. Saya sering menggunakan cara simpel seperti ini.
X dan Y itu kita ibaratkan dengan orang, ya. Jadi kalau benar, orang yang benar bertemu dengan orang yang benar, maka hasilnya juga akan terpengaruh menjadi benar, ya. Kalau kita dekat dengan orang baik, kita baik, orang lain itu juga baik, kita dan dia akan sama-sama baik, ya. Y true, X and Y juga true. Tapi kalau ada salah seorang dari kita bernilai false, entah itu apakah X ataukah Y yang bernilai false, maka kecenderungan untuk false itu ada. Maka true and false, ya false, ya. Jadi ibarat kita kalau kita berteman dengan penjahat, berteman dengan maling, berteman dengan seorang koruptor, berteman dengan seorang pencuri, ya untuk orang akan mengaitkan kita dengan teman kita itu. Oh, itu temannya pencuri juga. Kita akan jelek duluan. Orang pasti akan menyangka kita juga pencuri. Kita menyangka kita juga seorang penjahat. Jadi salah satu dari variabel ini bernilai false, maka hasilnya akan false, ya. Baik itu si X ataupun Y. Kalau tadi kan di sini X-nya true, Y-nya false, maka dia false. Kalau ini X-nya false, Y-nya true, maka dia tetap false. Nah, kalau dia false ketemu false, orang jahat ketemu orang jahat, ya udah akan bisa jadi baik. Jahat ketemu jahat, ya jahat lah, ya. False and false, ya false, gitu. Nah, begitu cara memahaminya. Itu pun bisa kita implementasikan untuk kasus logika OR ataupun XOR, ya. Mungkin bisa diikuti apa yang saya kembangkan, yang saya gunakan logikanya agar mudah di dalam proses penghafalan logika comparison di dalam bahasa C ini. Oke, di sini adalah untuk menampilkan contoh dari operator logika, ya, menggunakan void. Jadi di bawah ini kita tidak menggunakan region 0, di mana di sini ada nilai A adalah 1, nilai B adalah 0. Nah, jika kemudian dia A dan B, maka A-nya 1, B-nya 0, apa hasilnya? Ya, true or false, ya. True dan false, maka dia hasilnya false. Sesuai ini. True, false, false, ya. Sekarang kalau dia ini dan or, ya. Kalau dia true or false, maka hasilnya harus lihat di sini. Lihat di sini. True or false, dia harus true, ya. Nah, untuk ininya selanjutnya bukan true, ya false, ya. Nah, lihat di sini ada persen D, ya. Nah, persen D inilah yang tadi kita sampaikan, ini adalah format. Persen D ini untuk apa? Ayo, mari kita lihat lagi. Persen D untuk apa? Untuk menampilkan bilangan integer atau bilangan bulat, ya. Nah, ini ada variabel, ya. Variabel dalam tempat adalah sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai, sementara tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan di dalam variabel. Pada pelajaran matematika kita sering menemukan X dan Y, ya, seperti tadi X dan Y. Nah, X dan Y inilah yang kita sebut sebagai variabel, ya. Nanti dia menyimpan nilai. Jadi contohnya X-nya bernilai 10, Y-nya bernilai 15. Nah, itu adalah variabel X, variabel Y, ya, kalau bahasa Indonesia, ya. Cara membuat variabel, ya seperti ini. Integer berat sama dengan 49. Integer itu adalah format dalam bahasa C standar. Berat itu adalah variabel berat. Berapa nilainya? 49. Ya, sama seperti di sini tadi. Integer A bernilai 1, integer B bernilai 0, ya. Oke, next. Ini maaf. Nah, seperti ini. Integer berat, integer tinggi dan seterusnya, 80 dan seterusnya. Kemudian aturan penulisan dalam bahasa C, nama variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa C, if, in, void, dan sensitif, ya mungkin ini bisa dipahami, tadi sudah disinggung di awal. Operasi perbandingan string juga sama, ya.
Tinggal lagi nanti adalah terakhir kita memberikan contoh bahasa C dengan menggunakan library stdioh, yaitu fungsi scanf dan printf. Seperti ini, int main chart nama 25. Artinya di sini kita menggunakan karakter, menggunakan variabel nama dengan slot ataupun array sebanyak 25. Nanti akan ditampilkan sebuah pertanyaan belajar. Halo, siapa nama Anda? Nah, supaya dia bisa menerima inputan dari user di layar, maka kita menggunakan fungsi scanf. Ya. Nanti setelah user menginput namanya, misalnya, halo, siapa nama Anda? Nama saya Budi. Nah, nanti ditulis di situ, halo Budi. Nah, kemudian dikembalikan dengan region 0. Ya, mungkin ini saya paparkan untuk materi algoritma dan pemrograman 1, khususnya terkait dengan pengantar bahasa C. Jadi algoritma dan pemrograman ini seperti yang sudah kita singgung terbagi atas beberapa bagian, di mana ada tentang pengantar algoritma, flowchart dan pseudocode, kemudian juga ada pengantar pemrograman bahasa C. Nanti kita akan ketemu lagi di dalam algoritma dan pemrograman kedua, ya, di mana algoritma dan pemrograman kedua itu sudah KD-nya 3.84, 3.85, 4.81 dan 4.82. Di situ kita akan adakan kondisional atau pemilihan, pengulangan dan seterusnya. Untuk KD 382, 383 dan 481, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan pada video berbeda, tentu saja pada implementasi di lapangan. Di kelas kita bisa mengembangkan coding-coding yang ada, bisa memaparkan materi-materi ini secara lebih detail kepada didik. Ya, jadi di sini kan hanyalah paparan yang materi yang bisa saja nanti dalam prakteknya di skip, ya. Intinya bahwa peserta didik paham bagaimana cara membuat bahasa C secara sederhana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.